Halo, Assalamualaikum. Salam kenal dari Jalan Asik. Ini adalah video pertama yang kami upload di channel ini. Kali ini kami mau ngajak teman-teman online untuk melihat pengalaman kami pada saat melakukan perjalanan dari Tangerang ke ujung timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi. Nah ini nih Kawah Ijen, siapa sih yang nggak tahu dengan Kawah Ijen? Ikonnya kota Banyuwangi. Kalau kita lihat dari maps ya, dari jarak dari Tangerang menuju Banyuwangi itu sekitar 1070 kilometer atau 16 jam. Tapi itu kalau tanpa berhenti. Nggak mungkin kan kita kalau nggak berhenti. Karena sayang kalau kita harus melewatkan kuliner-kuliner khas dari kota-kota maupun oleh-oleh khas kota-kota yang akan kita lewatin. Emang kota apa saja sih yang akan kita lewati? Ya, dari Tangerang ke Jakarta, Subang, Cirebon, Pekalongan, terus kita ngelewatin Semarang, ngelewatin Surabaya, Probolinggo. Aduh, sayang banget deh kalau kita nggak mampir ke sana. Dan terakhir di Banyuwangi. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya, like dan komen juga kalau suka. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, perjalanan dimulai sekitar jam 5 subuh. Setelah sholat subuh pastinya, dan kita mulai masuk gerbang tol Kunciran. Di sini tarif tolnya masih gratis. Waktu itu bulan Oktober, alhamdulillah. Kenapa sih kita memilih jalan subuh? Karena kalau misalnya agak siangan dikit aja nih, jalanan menuju Jakarta itu akan lebih padat karena deket sama jam-jamnya masuk kantor. Jadi lebih baik kita menghindari itu agar perjalanan kita di tol Jakarta itu bebas hambatan, lancar jaya, dan kita bisa menikmati indahnya gedung-gedung tinggi pencakar langit di kota metropolitan ini. Enak kan dilihatnya ya? Nah, kenapa ya orang banyak sekarang yang melakukan perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi? Pertama, karena selama pandemi ini kayaknya untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan umum seperti pesawat, kereta, dan lain-lain itu kayaknya lebih ribet karena kita harus swab PCR, antigen, dan lain-lain. Kedua, budgetnya kalau untuk kita membawa keluarga, sepertinya kendaraan pribadi itu lebih efisien karena kalau untuk kendaraan umum kita akan dihitung per orang, ya kan? Kalau untuk pribadi lebih efisien. Terus yang ketiga kita bisa explore kota-kota yang akan kita lewatin. Jadi kayak ada kuliner-kulinernya, oleh-olehnya, kita perjalanan juga nyantai. Sampai di tempat tujuan kita juga masih bisa jalan-jalan dengan kendaraan kita pribadi. Yang keempat, ya ada sensasinya tersendiri sih gitu, ngerasain jalan tol sekarang kan udah banyak, maksudnya udah dari ujung ke ujung itu udah ada tolnya lah gitu. Jadi kayaknya nggak ribet lah kalau kita harus pakai kendaraan pribadi. Nah tadi tadi kita ngelewatin ya tol Cipali. Nah tol Cipali itu harus hati-hati sih sebagai pengemudi karena jalan tol itu termasuk jalan tol yang sangat panjang dan lurus. Jadi takutnya pengemudi itu bisa jenuh ya. Takutnya jenuh. Sebaiknya kita, kalau misalnya bukan kita yang pengemudinya, kita ajak nih pengemudinya untuk ngobrol, siapapun dia, misalnya suami kita atau supir kita ajak ngobrol. Karena yang udah saya cari tahu nih, jalan tol Cipali itu sekitar 116 kilometer. Bayangi sepanjang itu kita harus jalan lurus-lurus seperti kayak ini nih, bisa ngantuk gitu loh, bahaya banget kan. Apalagi kalau ada kejadian-kejadian gimana-gimana. Nah, kayak di yang tol yang sekarang ini, di ruas tol Pejagan ini, di sebelah kirinya tuh nggak ada pembatas jalan. Jadi sebelah kirinya tuh langsung lapangan luas. Dan kalau misalnya kita lewat itu kayak anginnya tuh kenceng banget. Nah, itu emang harus ekstra hati-hati juga. Jadi waktu itu pernah ada bus yang ngelewatin kita itu kayak zut gitu. Nah, mobilnya tuh kayak merasa banget goyangnya gitu. Jadi pokoknya super hati-hati aja.
Nah, tips untuk melakukan perjalanan Trans Jawa itu, pertama, pastikan kita itu dalam keadaan sehat dulu, ya kan? Karena kalau kita dalam keadaan kurang fit, kayaknya nggak usah deh untuk melakukan perjalanan jauh-jauh gitu. Yang kedua, pastikan kita sudah mengecek dan memastikan kendaraan pribadi kita itu dalam keadaan yang prima. Kita udah ngecek bannya, kita udah ngecek bensin, apa mesinnya, terus bensinnya dan lain-lain. Ketiga, kita harus sudah menentukan titik-titik di mana kita akan berhenti. Nih kayak gini nih, misalnya jam berapa kita berhenti di tol mana, di rest area mana, kira-kira kita makan siang di mana. Jadi kita udah tahu nih titik-titik di maps itu kita udah tentukan. Sebaiknya untuk berkendara itu terus secara terus-menerus, jangan lebih dari 4 jam. Jadi kalau udah 4 jam, lebih baik berhenti dulu, istirahat dulu, ya ngopi atau apa, ngemil gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu kita ngemil di jalan. Kalau misalnya kita macet atau lapar, kita belum nyampe di rest area, kita ada makanan gitu buat ganjel. Nah ini nih jembatan Kalikuto. Jembatan Kalikuto ini salah satu ikon dari Trans Trans Jawa ya. Jadi waktu itu presiden melakukan peresmiannya tuh di sini. Nah, eh, jembatan ini tuh sangat instagramable. Udah gitu dia bobot jembatannya tuh sampai 2.400 ton dan merupakan jembatan pertama di Indonesia, mungkin di dunia yang strukturnya dirakit di lokasi pemasangan. Keren ya. Nah, balik lagi ke tips yang tadi. Setelah kita udah nyiapin itu yang tadi titik-titik di mana yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah kita menyiapkan budget. Budget untuk bensin, untuk makan di jalan, budget untuk oleh-oleh, budget untuk terutama untuk hal-hal darurat itu harus. Jadi bukan hanya pokoknya saja, tapi kita udah harus menyiapkan pengeluaran yang tidak terduga gitu. Yang keempat, kita harus membuat tempat yang nyaman di mobil. Jadi kalau misalnya kita bawa anak, anak kita tuh tetap melakukan perjalanan tuh santai dan nyaman gitu. Tara, kita udah sampai Semarang. Rasanya pengen banget mampir di sini. Tapi kita masih terus melanjutkan perjalanan. Nah, kalau perjalanan dari Tangerang ke Semarang itu sih biasanya 7 jam atau 6 jam, 7 jam gitu deh. Nah, waktu itu kita sampai 8 jam setengah gitu. Karena sempet lama waktunya tuh di rest area Gringsing yang tadi tuh. Karena Pak suami itu lagi hari Jumat ya, jadi sholat Jumat sambil makan siang. Dari tadi kita belum bahas tarif tol. Nah, kita bahas dulu ya. Kalau diinget-inget nih dari Tangerang sampai ke Semarang itu total yang dihabiskan untuk tol itu sekitar 380.000. Nah, alhamdulillahnya tol Tangerang Kunciran itu masih gratis ya. Mungkin kalau bayar nggak tahu nih sampai 400 kali ya. Nah, untuk tol Tangerang Jakarta itu 7.500, tol dalam kota itu 9.000, Jakarta Cikampek itu 20.000. Nah, di gerbang tol Palimanan kena tarifnya 107.500. Langsung lanjut lagi jauh sampai di gerbang tol Kalikangkung 233.000. Itu jauh ya sampai tarifnya tuh segitu. Jadi kayak dari Cirebon sampai ke Semarang gitu loh. Nah, di Kalikangkung tuh udah sampai di Semarang. Kalau rest area dari Tangerang sampai Semarang itu kami itu cuma mampir 2 kali. Yang pertama itu di rest area 102A daerah Subang, itu buat sarapan sama isi bensin. Terus lanjut lagi di Grengsing, rest area 379A, mampir makan siang sama sholat Jumat. Ini sekarang di gerbang tol Banyumanik ya. Ini kita mau keluar dari Semarang. Nah, ini jalanannya seperti ini, mulus ya. Kanan kirinya juga ada pembatas jalan, terus ada pepohonan, jadi lumayan sejuk sih. Sempet agak gerimis gitu sih sebelumnya, cuman udah selesai, jadi dikit aja. Bentar lagi kita juga mau mampir di
rest area Ungaran. Nah, itu alternatif buat kita yang tadi nggak sempet mampir di Semarang Kota untuk belanja oleh-oleh. Nah, ini ada nih rest areanya untuk belanja oleh-oleh kayak tahu bakso dan lain-lain. Ada di sini. Mampir dulu, barangkali mau ke toilet sekalian. Hmm. Nah, ini kita udah jalan lagi dari rest area tadi yang di Ungaran. Jalanannya lancar lancar ya, terus enak. Ya, kalau misalnya temen jalan nonton ini biar tahu kondisi jalanannya tuh seperti apa, pemandangannya seperti apa, rest-rest area yang kita lewatin itu di mana-mana saja gitu. Terus inget aja yang tadi kira-kira mau mampir di mana aja, isi bensin di mana aja itu perlu dicatat. Ini sekarang kita di ruas tol Salatiga Jateng. Lihat nggak sih sebelah kanan itu ada Gunung Merbabu. Nah, pokoknya pemandangan nih dari Semarang sampai ke Solo itu ya, termasuk jalanan tol yang tercakep deh pokoknya. Jadi enak gitu ngelihatnya adem, kanan kirinya ada pepohonan, ada pemandangan gunung gitu. Seru ya kalau kita menikmati perjalanan itu. Ini kira-kira udah di kilometer 500-an sih ya. Jadi artinya itu kita udah 500 kilometer dari Jakarta. Ini kita di Solo. Jadi udah kayak setengah perjalanan gitu loh sampai ke Banyuwangi. Lumayan juga ya. Waktu sampainya itu sekitar 10 jam. Termasuk ini kita mampir di rest area Sragen untuk sholat asar. Ini kita mampir ke rest areanya. Terus kita habis dari sini kita lanjut lagi. Selesai, kanan kirinya ini banyak sawah. Jadi jalanannya itu anginnya kencang banget plus kayak ada asap-asap gitu sih. Jadi ada rambu-rambunya buat hati-hati. Intinya hati-hati terus ya, jangan lupa berdoa. Nah, akhirnya udah sampai Nganjuk jam 4 lebih 10 di kilometer 644. Ini udah mulai sore. Nganjuk sepanjang jalannya ini, jalannya bagus, cuman tidak ada penerangan jalan. Jadi kayaknya kalau malam agak bahaya sih. Karena kanan kirinya itu kayak sawah kebun gitu. Ini udah maghrib, kita udah sampai di Gresik. Dan sampai akhirnya kita di Probolinggo. Ini menuju exit tol Probolinggo. Jadi ini adalah ujung timur dari tol Trans Jawa. Nah, kalau untuk tol menuju ke Banyuwangi itu masih tahap pembangunan. Tadi kan kita udah bahas tol dari Tangerang sampai ke Semarang ya. Nah, kita belum sampai bahas lagi dari Semarang ke exit tol Probolinggo Timur ini. Untuk tarifnya, dari Banyumanik sampai gerbang tol Surabaya itu yang panjang banget itu kena tarif 335.000 dan di exit Probolinggo Timur ini dikenakan tarif 81.000. Jadi kalau di total sama dari Tangerang ke Semarang tadi yang 380 totalnya sekitar 800.000. Untuk bensin kita pakai bensin Pertamax itu menghabiskan sekitar 400.000. Jadi totalnya 1.200.000 kalau dihitung pulang pergi sekitar 2.400.000. Nah, kami mohon maaf nih buat teman jalan karena videonya ini cuma sampai di Probolinggo aja.
karena memang waktu itu, handphone, kamera, dan lain itu sedang lowbat, jadi ya cuman sampai di sini. Kitanya juga udah agak lelah sih. Dari Probolinggo ini kita masih ngelewatin Jember sampai Gunung Kumitir dan Banyuwangi. Itu masih 4 jam lagi. Jadi totalnya sekitar 20 jam dari Tangerang sampai ke Banyuwangi. Tapi alhamdulillah sehat, selamat, pulang pergi. Nah, kayaknya cuman ini videonya. Mudah-mudahan teman jalan bisa dapat info yang bermanfaat dari video ini. Kalau suka, boleh teman jalan like, komen, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan kami bisa upload video-video bermanfaat lainnya. Salam kenal sekali lagi dari Jalan Asik buat teman-teman. Kita tunggu ya video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.